warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Said Abdullah akhirnya buka suara soal adanya pembagian amplop merah berlogo PDIP kepada jamaah di sebuah masjid. Dia mengakui bahwa amplop merah berlogo PDIP yang dilengkapi dengan fotonya bersama dengan Ketua DPC PDIP Sumeneb itu merupakan pembagian zakat mal atau zakat hartanya. Nah, saya kan dari PDIP, jadi saya tunjukkan kader PDIP bayar zakat juga dong, ujar Said Abdullah. Ini saya kutip dari merdeka.com. Said Abdullah yang kini menjadi pelaksana tugas Ketua DPD PDIP Jawa Timur mengatakan tradisi bagi-bagi zakat mal itu biasa dia lakukan di setiap tahun. Itu setiap tahun, always. Coba cek tahun lalu ada juga kayak gitu. Tapi nggak ada yang angkat di media tahun kemarin. 2 tahun lalu ketika COVID sama, itu zakat mal ujarnya. Sebelumnya di media sosial beredar sebuah video jamaah sholat tarawih di sebuah masjid di Sumeneb, Madura itu mendapat pembagian amplop berwarna merah. Setelah saya telusuri, pembagian amplop tersebut berlangsung di masjid pada malam ketiga Ramadan, ya, Jumat 24 Maret 2023. Ini masjidnya bernama Masjid Abdullah Shehan Baghraf di Sumeneb, Madura. Ini masjid itu masjid milik Said Abdullah, dia yang bangun, dan masjid itu diberi nama sesuai dengan nama bapaknya. Said Abdullah yang saat ini menjadi Ketua Badan Anggaran DPR itu membantah dia melakukan money politics dan melanggar aturan kampanye. Sebab kegiatan itu dia lakukan di luar masa kampanye, dan sampai sekarang pun dia belum ditetapkan sebagai seorang caleg. Dia masih anggota DPR, ya. Selain video yang telah beredar luas di media sosial dan diunggah oleh akun Twitter Partai Sosmed, saya juga mendapat kiriman foto-foto ini dari Faruk Abdillah. Ini seorang wartawan di Sumeneb yang dia mengaku sebagai kawan dekat Said Abdullah. Dari foto yang saya terima, terlihat pembagian amplop itu diberikan kepada ribuan jamaah yang jumlahnya wah ini jumlahnya banyak sekali, ya. Katanya di satu masjid saja, kata Faruk Abdillah, itu mencapai 3.000-an orang, dan itu memang terlihat meluber sampai keluar masjid. Dari seorang jemaah yang menunjukkan uang di dalam amplop, itu masing-masing jemaah mendapat amplop berisi uang Rp300.000, terdiri dari 2 lembar uang Rp100.000 dan 2 lembar pecahan Rp50.000. Jadi totalnya Rp300.000. Dan ternyata pembagian tersebut tidak hanya terjadi di satu masjid saja, tapi juga dilakukan di beberapa masjid dan musola lainnya yang tersebar di kota Sumeneb. Total itu setidaknya itu ada 9 masjid dan musola yang mendapat pembagian, yang melakukan bagi-bagi amplop itu. Saking banyaknya jamaah yang hadir, sampai beberapa ruas jalan di dekat musola atau masjid tempat pembagian amplop itu harus ditutup. Faruk Abdillah mengaku dia mendapat keterangan dari sumber yang ikut membagikan amplop tersebut, setidaknya total uang yang dibagikan itu mencapai 15 miliar rupiah. Ini banyak juga, ya. Tapi agak masuk akal juga, ya, kalau satu masjid katakanlah itu sekitar 3.000-an atau 3.000 lebih. Kalau 3.000 saja, kalau masing-masing 300 orang itu masing-masing dapat Rp300.000, berarti kan ini sudah total satu masjid sampai 900 juta, ya. Kalau ini dilakukan katakanlah di 9 masjid dan jumlahnya mungkin yang ada yang lebih dari 3.000, masuk akal sih 15 miliar rupiah, mungkin ya 10 sampai 15 miliar rupiah tadi. Tapi Faruk Abdillah mengaku itu sumber dia ini cukup valid, katanya menyebutkan angkanya sampai 15 miliar. Uniknya dari foto yang dibagikan itu memang terlihat juga perbedaan jamaah tarawih pada saat pembagian amplop dan sehari sudah pembagian amplop, itu kelihatan sangat berbeda. Foto ini menunjukkan pada saat pembagian amplop tanggal 24 Maret malam atau ini hari Jumat malam, ya, jamaah itu penuh sesak sampai meluber ke jalan-jalan. Sementara foto yang
di bawahnya diambil tanggal 25 Maret itu sehari setelah pembagian amplop, jamaahnya lebih sepi, jauh lebih sepi, dan jalanan di depan masjid kosong melompong. Heboh pembagian amplop di masjid oleh pelaksana tugas Ketua DPD PDIP Jatim itu mendapat sorotan karena sebelumnya ini di Jawa Timur ya, ketika Anies Baswedan berkunjung ke Surabaya dan dia menunaikan sholat Jumat di Masjid Al-Akbar, itu mendapat sorotan dan perhatian yang serius dari Bawaslu Surabaya. Bawaslu ini adalah Badan Pengawas Pemilu ya. Badan Pengawas Pemilu Surabaya itu sehari sebelum Anies melakukan sholat Jumat di Masjid Al-Akbar itu sudah mengirim SMS blast ke warga yang mengingatkan bahwa larangan melakukan kegiatan politik di masjid gitu ya, dan mereka menyarankan agar tidak hadir di Masjid Al-Akbar ketika Anies melakukan sholat Jumat di situ. Ketua Bawaslu Surabaya Agil Akbar mengaku dia mengapa Bawaslu Surabaya melakukan itu, menyebar SMS blast itu karena mereka mendapat informasi dari peserta pemilu dan mereka berkonsultasi apakah boleh melakukan sosialisasi partai di masjid. Agil Akbar mengatakan berdasarkan PKPU ini ketika parpol sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu namun belum memasuki masa kampanye itu boleh melakukan sosialisasi. Tetapi kita sampaikan kalau tempat pendidikan dan tempat ibadah itu tidak diperkenankan. Akhirnya seperti kita ketahui Anies tetap melaksanakan sholat di Masjid Al-Akbar kendati dia tidak bagi amplop dan berniat melakukan kampanye, namun dia disambut juga dengan sangat meriah oleh para jemaah dan tentu saja para pendukungnya. Nah, berkaitan dengan kegiatan bagi amplop di Sumeneb, itu Ketua Bawaslu Pusat, Badan Pengawas Pemilu Pusat, Rahmat Bagja mengaku dia akan melakukan penyelidikan. Bawaslu itu tetap pada komitmen semula, tempat ibadah, tempat pendidikan itu tidak boleh jadi tempat kampanye. Namun menurut Rahmat Bagja, semuanya itu tergantung dari Bawaslu Sumeneb, karena mereka ini tengah melakukan konfirmasi dan menelusuri apakah ada pelanggaran atau tidak. Bukan hanya kali ini loh Said Abdullah itu bikin heboh. Pada tanggal 13 sampai 14 Maret tahun 2021 ya, saat itu Indonesia masih dilanda pandemi, Said Abdullah ini juga menggelar pesta besar-besaran di kota Sumeneb. Sejumlah ruas jalan itu ditutup oleh aparat kepolisian. Karena pesta itu kabarnya mengundang 20.000 tamu. Bayangkan ya, kalau 20.000 tamu itu kan berarti biasanya dengan pasangan masing-masing sampai 40.000 ya. Yang diundang itu termasuk Ketua Umum DPP PDIP Megawati dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Tapi waktu itu kelihatannya Ibu Megawati dan Puan Maharani tidak hadir. Ibu Megawati dan Puan Maharani hadir pada waktu Said Abdullah itu menikahkan putra atau putrinya ini ya, sebelumnya ya, karena ada foto-fotonya ini, foto-foto ketika Megawati dan Puan Maharani hadir. Sejumlah aktivis di Sumeneb mengecam keras pesta yang diselenggarakan oleh Said Abdullah di tengah pandemi itu, karena itu dianggap melukai perasaan warga Sumeneb, karena mereka kan di tengah mereka sendiri menghadapi pembatasan aktivitas masyarakat. Mereka juga tidak bisa menggelar pesta, tapi sementara Said Abdullah karena dia anggota DPR RI dan Ketua Banggar gitu menggelar pesta besar-besaran dan di backup oleh aparat kepolisian dan TNI. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.